Subhanallah, keren banget ilmu pagi hari ini. Terima kasih Pak Yon. Jadi gini Pak Yon, jadi kalau saya lebih ke mitra ya Pak Yon ya. Jadi saya kan orangnya tuh gini, saya bisa mengikuti pelatihan semua itu dalam satu waktu gitu ya. Tapi terkadang kalau saya bilang ke mitra tuh ada juga saya nggak bisa ngikutin gitu ya. Apa ibaratnya kok berat banget ngikutin Bu Ayu kayak gitu. Kadang sih bilang, ikutin ini, ikutin ini, ikutin ini. Tapi ternyata ada juga yang nggak bisa, akhirnya mundur gitu ya. Saya bilang kenapa sih kok nggak bisa gitu? Padahal kan cuma ngikut aja gitu ya. Tapi ternyata ada sebagian orang tuh yang nggak bisa gitu ya mengikuti kita. Nah terus juga Pak Yon, saya juga orangnya kan karena visual gitu ya. Saya suka kalau lihat nih teman-teman gitu yang tampilannya agak aneh tuh pasti saya agak gini, ih kurang cantik loh, kurang ini. Itu gimana ya Pak Yon mengolah, terus ditambah lagi saya kan orangnya SOP banget, makanya terkesan kalau dengan Bu Ayu nih dipakai ala-ala tentra katanya kayak gitu. Nah itu gimana ya Pak Yon, kadang untuk mengolah rasa saya agar bisa menerima nih teman-teman kalau nggak bisa kayak kita gitu loh Pak Yon. Gimana Pak Yon? Baik, orang sensing ini kan berorientasi kepada hasil. Jadi dia ingin orang itu bekerja sesuai dengan kondisi yang dia miliki. Ya, orang sensing ini kan butuh bukti, butuh hasil. Nah, sekarang pada saat Ibu Ayu Wulandari berkomunikasi dengan mitranya, dia ingin mitranya itu bekerja seperti dia, berkeringat, rajin, ulet, kemudian menghasilkan. Ya, ada buktinya, ada nyatanya. Ada apresiasinya, ada reward. Nah, sekarang yang Ibu lakukan, jangan sampai ke strata itu dulu. Ya, yang perlu Bu Ayu lakukan, sepanjang mereka mau bekerja, sepanjang mereka mau bergerak, walaupun belum ada hasilnya, jangan ngotot dulu, karena itu butuh proses. Karena mereka mempunyai mesin kecerdasan yang berbeda. Ya, apalagi sebagai seorang feeling, dia responnya lambat bergerak. Sementara orang sensing itu dia rajin, maka terjadi kontraindikasi di sini. Nah, apabila itu terus dipaksakan, maka orang feeling hilang moodnya. Kalau orang feeling sudah hilang moodnya, dia tidak mau bekerja apa-apa. Dia justru akan mencari zona nyaman saja gitu. Dia akan menyerah, dia akan pasrah, dia akan putus asa. Nah, jadi artinya jangan berorientasi kepada hasil dulu ya. Kita sebagai seorang mesin kecerdasan sensing itu boleh berorientasi kepada hasil karena itu adalah makanannya kita. Nah, tapi kalau kita mengajak kepada orang lain, jangan disamakan kondisinya dengan mesin kecerdasan kita. Jadi boleh mengajak, tapi jangan berorientasi kepada hasil dulu, tapi berorientasilah, apresiasilah, hargailah usaha yang mereka lakukan, walaupun itu belum mendapatkan apresiasi ataupun reward. Kalau dalam bisnis jaringan yang Ibu Ayu Wulandari lakukan kondisi saat ini. Demikian. Oh, baik Pak Yon, jadi artinya saya harus tetap menerima mereka walaupun belum maksimal seperti saya ya Pak Yon ya. Ya betul, hargai Diapresiasi. apresiasi mereka pada saat mereka mau melakukan. Ya, walaupun itu harus dimulai dari kecil dulu. Nah, karena memang dari kecil itulah baru akan menuju yang besar. Jangan kita harapkan melakukan pekerjaan yang besar dulu gitu. Detailnya, rajinnya, uletnya, nggak bisa seperti itu. Karena orang berbeda mesin kecerdasan. Kalau dia kebetulan seorang sensing, oke saja. Kalau dia kebetulan seorang thinking, oke saja. Tapi kalau dia dengan mesin kecerdasan yang lain, yang tidak mempunyai kekuatan dalam menganalisa, tidak mempunyai kekuatan dalam motorik kasarnya, maka itu akan terjadi kontraindikasi. Jadi lihatlah, apresiasilah kepada usaha, lihat usaha yang dia lakukan. Ya? Jadi jangan berorientasi kepada kinerja, jangan berorientasi kepada hasil dulu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Yon pencerahannya. Nah, demikian Bu Ayu, karena orang sensing dan thinking ini adalah di sebelah kiri itu memang SOP banget. Jadi jangan paksakan SOP juga kepada mitra yang kita di sebelah. Bener. Jadi banyak-banyak berzikir, istighfar aja, elus-elus dada, insya Allah dia juga akan menuju ke kebahagiaan, kesuksesannya Bu Ayu. Nah, amin. Ini silakan Mimi Weni, kayaknya ada nih yang mau ditanyakan atau mau dipaparkan. Mimi Weni, kata Pak Yonsis hari ini waktu dibebaskan. Semoga izin ya. Baik, menarik banget ya Pak Yon. Sebenarnya kehidupan itu seperti apa sih? Nah, gitu kalau bicara orang feeling ya. Kenapa harus, bukan kenapa harus, maksudnya harus memang sesuai target, harus sesuai dengan yang dischedulekan seperti itu. Sementara orang feeling gitu ya, dia ngerasa udah bergerak nih Pak Yon gitu ya, udah sesuai jalannya, udah ngumpulin masanya,
udah bikin pelatihan leader mitra-mitranya gitu, dia ngerasa sudah gitu kan. Tapi ketika semua kerjaannya ngerasa tidak dihargai ataupun belum gitu kan, nggak ada kerjaan kamu itu ternyata tidak ada apa-apanya gitu. Nah itu kan dia langsung gimana gitu ya Pak, ya langsung rasanya terhempas gitu gitu ya. Nah untuk mengembalikannya kembali lagi bukan seperti kalibrasi ya, tapi bagaimana supaya orang feeling juga tetap dia sebenarnya istiqomah gitu loh, tapi dia sesuai jalannya. Tapi untuk mengembalikan rasanya biar cepat itu gimana baiknya Pak Yon? Nah, Ibu Weni feeling introvert atau feeling extrovert? Feeling extrovert. Feeling extrovert. Iya, artinya yang perlu Ibu Weni lakukan adalah menjaga moodnya. Menjaga moodnya seperti apa? Tahan mood. Ya, jadi pada saat Ibu Weni melihat daripada kondisi mitranya yang tidak sesuai dengan apa yang Ibu Weni lakukan, karena kekuatan orang feeling itu adalah dalam mempengaruhi orang lain. Pada saat dia merasa pada saat dia tidak berhasil mempengaruhi orang lain, maka dia akan merasa dirinya itu tidak bisa mempunyai kekuatan, sehingga akan timbul rasa kecewa, timbul rasa bad mood, timbul rasa tidak berempati lagi kepada orang tersebut. Maka yang perlu dijaga adalah tahan bad moodnya itu supaya kita tetap bisa selalu berprasangka baik kepada orang lain. Nah, artinya pertama tahan bad mood, tujuannya apa? Untuk bisa selalu berprasangka baik kepada orang lain. Artinya begini, pada saat Ibu Weni mengajak berkomunikasi kepada mitra, mereka tidak mau melakukan seperti apa yang Ibu Weni lakukan. Jangan dilihat daripada kondisi kita yang tidak mampu mempengaruhinya, tapi bisa jadi mereka sedang dalam kondisi menghadapi sebuah masalah. Ya, mungkin kondisinya dalam keadaan tidak stabil. Mungkin mereka setiap orang punya masalah tersendiri. Jangan dilihat dari sudut pandang kacamata kita, tapi bisa dilihat dari sudut kacamata pandang dari kondisi dia orang lain tersebut. Apalagi sebagai seorang feeling kan mempunyai kemampuan dalam berempati. Lihat dulu masalahnya, kenapa dia, ada apa dia selama ini kok tidak bisa menjalankan sesuai yang kita inginkan. Sementara mereka punya keinginan yang kuat, mereka mempunyai hasrat dan impian yang besar. Tetapi kenapa masih belum bisa kita pengaruhi untuk melakukan kegiatan dalam bisnis ini dengan baik? Artinya mungkin mereka dalam keadaan dalam kondisi mendapatkan sebuah masalah. Artinya harus ada dua porsi kondisi yang harus kita lihat. Pertama, kita harus menenangkan diri dulu, tahan bad mood, berprasangka baik dulu. Kedua, kita lihat apa masalah yang sedang dihadapi. Bisa jadi dia mungkin dalam keadaan konflik dalam rumah tangganya, dalam kondisi tidak baik finansialnya. Kemudian terjadi masalah-masalah lain di dalam lingkungan keluarga besarnya. Nah, ini juga akan menjadikan sebuah masalah yang menjadikan kita tidak bisa mempengaruhinya secara baik sebagai seorang feeling yang mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi orang lain. Demikian Mbak Weni. Nah, berarti Pak Yon, jadi kita terlihat sebagai seorang leader atau pemimpin yang tidak cepat geraknya gitu Pak Yon. Karena kita selalu memperhatikan mungkin dia ada masalah atau apa, ada tantangan. Kita selalu berempati terus. Ini sementara waktu terus berjalan. Nah, itu gimana baiknya Pak Yon? Ya, memang untuk merubah paradigma sebuah kondisi itu ada yang disebut dengan sistem revolusi, ada yang disebut dengan sistem evolusi. Nah, kondisi revolusi itu adalah perubahan secara cepat. Kalau evolusi itulah perubahan secara berangsur-angsur. Nah, mungkin Ibu Weni bisa membuat target dulu. Ada target yang harus kita capai dengan cepat, ada yang target yang harus kita capai dengan jangka panjang. Nah, pada saat kita tidak bisa memaksakan kondisi untuk mencapai target dalam jangka pendek, reward dalam waktu dekat harus mencapai reward 5 juta. Tidak bisa kita capai target dalam kondisi tinggal beberapa bulan lagi. Maka kita harus bermindset kepada reward atau target di langkah berikutnya. Nah, untuk mencapai reward yang di atasnya itu. Berarti ini untuk prospek jangka panjang. Nah, artinya pada saat kita tidak bisa mencapai target di jangka pendek, jangan mengabaikan target di jangka panjang. Nah, artinya terlepas dari jangka pendek ini tidak bisa dicapai, maka berkonsentrasi terus ya untuk mencapai target di jangka panjang. Artinya terjadi evolusi. Nah, dengan kondisi ini terus saja kita berempati ya. Arti akan lebih baik daripada kita tidak dapat mendapatkan target sama sekali. Jangka pendek kita tidak peroleh, jangka panjang juga kita tidak peroleh. Maka kita harus memposisikan untuk mendapatkan pilihan dari salah satu target yang kita capai. Nah, ini prinsip ya. Jadi kalau baik betul target jangka pendek kita capai, target jangka panjang juga kita peroleh, tetapi kita tidak bisa mengkondisikan kondisi seperti ini. Ini adalah sebuah proses yang perlu kita lakukan, adalah yang disebut dengan proses revolusi dan proses evolusi itu tadi. Demikian.
Nah, luar biasa ya Mimi Weni. Jadi jaga mood Mimi, jaga ini apa, jaga moodnya selalu berevolusi kata Pak Yonsis. Jangan berkecil hati. Ini tamu kita di pagi hari ini ada lagi di studio nih. Ya, beliau ini Ibu Dewi sama-sama istri dengan Ibu Susi Damayanti. Adakah yang mau dipaparkan lagi nih? Waktunya dikasih 1 menit ya. 1 menit. Ya, iya, sebenarnya mirip-mirip ya kayak tadi sama yang sudah disampaikan sama Bu Susi juga ya. Cuma gini Pak Yon, kan katanya kalau insting itu kan juga pengaruh golongan darah ya. Nah, kalau saya ini kan golongan darahnya A gitu ya. Jadi kadang-kadang saya tuh merasa seperti orang thinking gitu. Karena sementara kalau orang insting itu memang harus berbaur gitu ya, harus bersosialisasi gitu. Tapi kadang saya juga ingin menyendiri gitu seperti seorang thinking. Nah, itu gimana tuh Pak Yonsis? Ya, sebetulnya kalau untuk untuk golongan darah itu memang berada pada strata genetika yang kelima. Dia hanya sebatas mempengaruhi pada respon awalnya saja. Tetapi kalau sebagai sebagai seorang insting yang memiliki golongan darah A, itulah golongan darah thinking, sehingga Ibu Dewi Purwaningsih yang berada pada posisi mesin kecerdasan insting itu wajar-wajar saja akan merasa sebagai seorang mesin kecerdasan thinking, karena memang golongan darah A itu menyuruh seseorang itu untuk berlaku sebagai seorang thinking. Dan ini sebetulnya merupakan sebuah filter yang sangat baik sebetulnya, seperti yang saya sampaikan kepada Bu Susi tadi. Pada saat mereka mempunyai perilaku yang selalu bereaksi terhadap menerima informasi dari luar dengan respon yang cepat, maka karena golongan darahnya itu pengaruh awalnya adalah berpikir dulu sebagai seorang thinking, maka akan terjadi proses jedah, ada tenggang waktu untuk menginkubasi. Nah, sehingga dia akan berpikir dulu menerima informasi, baru dia akan berbuat. Jadi orang insting yang seperti ini biasanya akan jarang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, apalagi sampai kepada tingkat tertipu ya dalam media sosial. Nah, yang cuman hanya saja di dalam kondisi tema yang kita bahas sekarang ini, mungkin Ibu Dewi lebih punya pengalaman mungkin untuk disampaikan kepada kita. Pernah nggak sih sebagai seorang insting itu merasa melakukan sebuah pekerjaan itu ada momennya gitu, ada timbul rasa emosinya pada saat melakukan pekerjaan yang sedang dilakukan, baik itu dalam kontak dengan teman-teman ataupun dalam menjalankan bisnis dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin itu yang lebih baik kita kupas dan kita bahas pada kesempatan hari ini. Silakan Bu Dewi. Iya, iya itu Pak Yon, makanya kadang saya juga kan kita harus sebagai orang insting itu kan harus bersosialisasi gitu ya, harus lebih ketemu banyak orang gitu ya. Tapi di satu sisi saya juga tuh lebih suka bekerja sendiri gitu Pak Yon. Nah, jadi agak ngaruhnya atau apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, di situ iya. Nah, ya, di situ letaknya tadi kita harus meningkatkan spiritualitasnya. Ya, sebagai seorang insting, sebagai Ibu Dewi sebagai seorang yang memiliki mesin kecerdasan insting, kemudian saat ini lebih cenderung untuk melakukan pekerjaan menyendiri, itu lebih pengaruhnya kepada golongan darah A-nya tadi. Orang thinking lebih kepada cenderung untuk melakukan pekerjaan menyendiri. Artinya kondisi ini akan menyediakan Ibu Dewi, apabila ini terus berkepanjangan, maka akan timbul rasa rasa pekerjaan yang kita lakukan ini kebermanfaatannya kepada orang lain itu tidak ada, hanya sebatas kepada diri sendiri saja. Walaupun kinerjanya bagus, walaupun Dewi mendapatkan reward yang banyak, apresiasi yang tinggi, kemudian mendapatkan apresiasi yang dimiliki dengan hasil pekerjaannya, tapi hanya untuk diri sendiri, itu tidak sepuas daripada Ibu Dewi bisa memberikan yang menjadi pekerjaan Bu Dewi itu bermanfaat kepada orang lain. Nah, karena sebetulnya target daripada inti kepuasan hidup daripada seorang insting itu bukan hasil daripada yang dia peroleh terhadap dirinya, tetapi hasil yang dia peroleh itu bisa dia berikan kepada orang lain sehingga orang lain merasakan manfaatnya. Jadi yang perlu Bu Dewi lakukan adalah belajar dari sekarang untuk terus berbaur dengan teman-teman, berbaur ke masyarakat. Kuncinya adalah perbanyak teman, ya, perbanyak teman, perbanyak sahabat, kemudian mulai membantu dari hal-hal yang kecil. Pada saat Bu Dewi pernah menolong orang, menolong teman dalam hal yang kecil saja, maka itu akan merasakan sebuah kepuasan bagi Ibu Dewi yang akhirnya itu akan menjadi kecanduan yang nantinya akan terus menolong kepada orang lain.
Apabila Bu Dewi tidak menolong orang lain dalam kondisi tertentu, walaupun pekerjaan Bu Dewi yang Bu Dewi peroleh itu adalah baik ataupun bagus, maka Bu Dewi akan merasa tidak puas dalam pekerjaannya. Jadi kuncinya adalah belajarlah untuk berbaur dengan orang lain, bantulah teman-teman itu walaupun dalam hal yang kecil saja, karena itu akan menimbulkan kepuasan bagi Bu Dewi untuk bisa merasakan pekerjaan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Nah, Yonsis. luar biasa.